Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Gurandi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya mau coba untuk sharing dengan sedulur semua, yaitu tentang anggrek hitam Coelogene pandurata ya. Ini merupakan anggrek spesies yang asalnya dari Kalimantan ya. Bisa dilihat seperti ini. Di sini untuk sharing kali ini adalah bagaimana atau caranya agar anggrek hitam ini bisa tumbuh subur dan juga cepat beranak banyak ya. Seperti dilihat di pot ini ya. Ini padahal sudah saya split, kalau tambah banyak saya split. Untuk hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah media ya. Media ini di sini saya menggunakan media ini akar kadaka, ada juga sabut kelapa dan serbuk gergaji ya. Di sini saya pilih media yang cukup mengikat air karena untuk anggrek Coelogene pandurata ini cukup dengan kelembaban yang agak tinggi ya. Karena walaupun ini anggrek epifit, saya sarankan kalau ingin menanam anggrek ini daripada kita ditempel di papan pakis ataupun kayu, sebaiknya kita lebih condong di pot saja ya. Karena kalau di pot kayu kita harus sering-sering menyiram, takutnya nanti lupa, nanti akan menghambat pertumbuhan ya. Bisa dilihat di sini, ini kalau kita lihat bulbnya ini gendut-gendut ya. Biasanya kalau kurang air ini akan mengkerut ya. Pertumbuhan pun juga akan lama ya. Bisa dilihat ini padahal belum lama berbunga, ini berbunga lagi. Mungkin ini di luar musim ya, karena kemarin baru saja berbunga, tapi ini berbunga lagi. Itu hal pertama adalah media ya. Media harus yang cukup mengikat air, dan anggrek ini suka dengan kelembaban ya. Jadi untuk penempatan saya sarankan jangan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari terik ya. Nanti bisa membuat daun gosong ya. Itu. Selain dengan media yang tepat, kita juga perlu untuk pemupukan. Di sini ini saya saya pupuk dengan menggunakan NPK, saya siramkan ya. Kadang juga air cucian beras ini bisa saya gunakan atau saya siramkan di sini ya. Ya, walaupun ini media pengikat air, yang jelas untuk pot ini sebaiknya yang ada lubangnya di bawah supaya untuk drainase tetap lancar. Yang penting untuk kelembaban terjaga. Selain itu untuk pemupukan tadi juga penempatan ya, kita juga perlu pengendalian hama ya. Jangan sampai hama itu menyerang supaya tidak menghambat pertumbuhan. Kalau kita menggunakan pestisida, sebaiknya kita dimulai dari dosis yang sedikit dulu ya. Kalau itu sudah misalnya sudah mengatasi, kita tetap gunakan, tapi kalau sudah tidak teratasi baru kita naikkan. Kita bisa coba untuk dengan yang alami ya, seperti dengan air tembakau ya, itu digunakan sebagai pestisida, ataupun juga untuk mengusir kutu putih itu juga bisa gunakan dengan air sabun sunlight, itu juga bisa ya. Lalu bila tidak teratasi baru kita menggunakan pestisida yang kimia ya, sehingga untuk tanaman ini tetap bisa subur. Bisa dilihat seperti ini ya. Itu untuk tipnya ya. Ini sering saya split, ini sudah mau berguguran karena untuk anggrek Coelogene pandurata ini untuk mekarnya tidak lama ya. Mungkin hanya seminggu saja ini sudah layu. Ya, bisa dilihat ini tumbuh dengan subur. Ya, ini ada anakan, ini baru tumbuh anakan, ini juga ada anakan di sini. Yang di sebelah sana itu baru kemarin saya split. Nah, itu adalah caranya ya, sedulur. Jadi kita perlu untuk media itu menjadi kunci pokok untuk anggrek Coelogene pandurata ini bisa tumbuh dengan subur. Ya, sebaiknya lebih baik kita kalau baru belajar lebih baik kita pakai pot saja ya, supaya tidak sering-sering menyiram, tidak lupa ya, karena kalau ditempel nanti cepat kering. Dan poin penting yang terakhir adalah ketika kita merawat
anggrek Silogen pandurata ini kita harus memperhatikan agroklimatnya ya, lingkungan yang sesuai atau cuaca iklim, baik itu suhu ataupun juga dengan kebutuhan sinar ya, sinar cahaya itu. Jadi semahal apapun anggrek, kalaupun kita tidak menyesuaikan agroklimatnya juga tidak akan membuat itu anggrek tumbuh maksimal ya. Jadi itu sangat penting, bagaimana kita harus pinter-pinter untuk menyesuaikan agroklimatnya ya. Kita harus mengenal karakter anggrek ini ya. Kita bisa cari nanti di searching di Google, oh misalnya anggrek Silogen pandurata itu tumbuh di tempat yang seperti apa. Nah, kita harus bisa menyesuaikan seperti itu ya. Seperti halnya ketika kita menanam anggrek bulan ya. Anggrek bulan itu suka di tempat yang agak redup ya. Itu agroklimatnya cocok ya. Itu salah jika kita menempatkan di sinar matahari terik ya. Itu nanti bisa membuat daun itu nanti gosong ataupun mudah layu seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan tentang agroklimat, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke sedulur, untuk sharing kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.